Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan tentang fase antara periode prailmiah psikologi sampai menjadi ilmiah ya, sampai dia berdiri menjadi ilmu yang mandiri. Nah, ini kemarin saya sudah bicarakan sekilas. Ada masa ilmiah semu ya, ada ilmu prenologi, ada ilmu mesmerisme, hipnotis, palmistry, astrologi, numerologi, dan lain-lain panjang. Sudah kita lewat dulu karena saya akan fokus pada psikologi sebagai ilmu mandiri. Nah, ini bapaknya psikologi yang pertama sekali berhasil melakukan penelitian ataupun eksperimen sehingga psikologi itu berdiri sebagai ilmu yang mandiri. Tahun berapa? Di Desember 1879. Nah, kalau ditanya ada pertanyaan kapan lahirnya ilmu psikologi, maka itu ada di tahun 1879. Di mana? Tepatnya di laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman ya. Siapa orangnya? Ada namanya Wilhelm Wundt ya, Wilhelm Wundt, bapak pendiri ilmu psikologi. Beliau ternyata adalah dokter yang juga sekaligus filsuf di Jerman. Jadi ilmu psikologi lahir di negara Jerman. Nah, setelah psikologi itu muncul sebagai ilmu mandiri, maka sejak itulah disebut fase psikologi modern ataupun fase psikologi kontemporer. Jadi kalau ada nanti mendengar istilah psikologi modern atau psikologi kontemporer, itu bukan sekarang, tapi ketika dia berdiri sendiri dan lahir sebagai ilmu baru di tahun 1879 ya. Jadi apa eksperimen yang dilakukan Wilhelm Wundt sehingga psikologi diakui sebagai sebuah ilmu? Sederhana sekali. Ada 2 orang mahasiswa yang diminta mengukur jarak dan waktu ya. Jadi yang dilihat apa? Perilaku yang muncul ketika seseorang mendengarkan bunyi. Jadi yang dilihat di situ bagaimana perilaku muncul ketika seseorang mendapat stimulusnya. Jadi yang dilihat itu adalah proses mengukur waktu yang diperlukan oleh otak dan sistem saraf dalam menerjemahkan informasi menjadi tindakan. Jadi yang dibuktikan oleh Wilhelm Wundt adalah ternyata proses mental itu dapat dikaji secara kuantitatif melalui eksperimen. Bagaimana kita bisa mengukur bagaimana otak kemudian mengirimkan pesan ke sistem saraf dan kemudian dikeluarkan menjadi perilaku. Nah, ketika seseorang ketika si mahasiswa mengikuti eksperimen, dia diberikan instruksi, dia diminta untuk menekan tombol ketika mendengar bunyi. Nah, yang diukur itu adalah ketika si mahasiswa mendengar bunyi, itu berarti yang menerimanya apa? Sistem saraf ya. Nah, sistem saraf. Kemudian berapa detik si sistem saraf kita dan otak itu memahami itu sebagai bunyi dan kemudian badan kita bereaksi untuk menekan tombol. Nah, ketika si mahasiswa mendengar bunyi dan memutuskan menekan tombol, di sana ada sigap, ada siap siaga dan segala macam yang nggak kelihatan ya kan. Tapi kemudian terlihat bagaimana dia itu cepat dan langsung menekan tombol dengan sigap gitu ya. Nah, ketika proses menekan tombol itu kan kalau secara tidak kita analisa biasa aja, tapi sebenarnya ketika kita si individu melakukan perilaku itu ada proses yang sangat banyak di dalam otaknya, itu sarafnya mengatakan apa sehingga muncul perilaku itu ya. Jadi itu eksperimennya. Nah, kalau sebelumnya kita ahli-ahli yang bukan ahli diakui sebagai ahli pendiri psikologi memunculkan istilah dualisme, monisme, dan empirisme apalah ya, semua yang mewakili sifat ataupun penjelasan tentang
jiwa dan badan. Setelah psikologi itu berdiri sebagai ilmu mandiri, pertama sekali muncul adalah paham ataupun perspektif strukturalisme. Strukturalisme ini dinamakan pendekatan yang dilakukan oleh Wilhelm Wundt, tapi yang menamakannya strukturalisme itu Titchener ya. Kenapa pendekatan Wundt dinamai dengan nama strukturalisme? Karena penelitian Wundt itu berfokus pada unsur dasar proses mental, berfokus pada struktur pikiran manusia ya. Jadi metode eksperimen ini diukur dengan istilahnya metode introspeksi. Artinya si penelitinya Wilhelm Wundt menanyakan ke responden ataupun mahasiswa yang menjadi anggota eksperimen apa yang mereka rasakan. Jadi melihat ke dalam otak gitu ya, melihat ke dalam otak dengan menanyakan apa yang terjadi dan apa yang dirasakan oleh si mahasiswa yang mengikuti eksperimen. Jadi jenis eksperimennya, seorang diberikan stimulus bunyi, dia memikirkan bunyi itu ya, itu bagian dari introspeksi. Dia memikirkan apa yang terjadi pada kondisi mentalnya. Kondisi mental yang dimaksud itu apa? Tadi ya, sikap, perasaan, pikiran, sigap, siaga, kemudian diterjemahkan menjadi tindakan dan mengikuti instruksi dari stimulus tersebut. Indikator ilmiahnya adalah laporan diri yang sistematis, rinci dalam laboratorium yang terkontrol. Kenapa ini menjadi sebuah hasil yang ilmiah, yang dikatakan ilmiah? Karena Wilhelm Wundt melakukan itu dengan sengaja, direncanakan, ada sistem yang ada proses yang sistematis dan detail gitu ya. Dia menuliskan pengantar, merancang, kemudian melakukan dan itu dilakukan semua dalam laboratorium dengan penuh kontrol dan observasi. Nah, itu bedanya dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu dilakukan bukan fokus pada hanya psikologi ya, ataupun misalnya yang dilakukan oleh para filsuf, ahli filsafat itu pemikiran saja, argumentasi, pendapat, tidak ada percobaan ya. Jadi fokus penelitian Wilhelm Wundt itu pada sensasi dan persepsi. Nanti kita akan lihat lagi di materi selanjutnya, ada memang bab yang akan membahas khusus tentang sensasi dan persepsi. Penelitian lain yang fokusnya pada sensasi dan persepsi itu adalah misalnya identifikasi rasa pahit, manis, asin, asam. Bagaimana perasaan kita ketika mendapat tiba-tiba makanan yang pahit. Kita senang, suka, tidak suka ya. Sensasi dan persepsi. Ada yang suka pedas, ada yang tidak suka pedas. Jadi masuk ke dalam materi sensasi dan persepsi nanti. Nah, di waktu yang hampir bersamaan di negara Amerika Serikat, tadi di Jerman ya, di negara Amerika Serikat ternyata juga ada ahli yang fokus pada psikologi, namanya William James. Kalau tadi adalah Wilhelm Wundt, kalau sekarang William James, warga Amerika Serikat yang mengadakan eksperimen psikologi juga dengan objek hewan dan manusia. Jadi pendekatan William James selanjutnya dikenal dengan istilah fungsionalisme ya. Nah, William James ini lebih banyak dipengaruhi oleh teori Darwin. Jadi dipengaruhi oleh aliran filsafat pragmatis dengan bagaimana dia mencari makna sebuah gagasan, menentukan konsekuensinya ya. Berlawanan dengan pemahaman strukturalismenya si Wilhelm Wundt, fungsionalisme lebih menekankan pada unsur pikiran dan perilaku dalam adaptasinya dalam lingkungan dan mempelajari fungsi tingkah laku. Kalau tadi kan mempelajari struktur tingkah laku, struktur pikiran.
Kalau sekarang lebih mempelajari fungsi. Kenapa seseorang berperilaku seperti A, B, C ya. Jadi mempelajari fungsi tingkah laku dalam hubungan dengan lingkungan fisik maupun sosial. Jadi William James ini lebih fokus pada fungsinya ya. Fungsi dari otak itu untuk apa dan bagaimana. Tapi sebelumnya lebih fokus pada strukturnya. Ini perbedaannya ya. Kita akan melihat perbedaan dua pandangan utama yang lahir hampir bersamaan ketika psikologi itu resmi menjadi ilmu yang mandiri. Meskipun ada dua ahli yang hampir bersamaan, ada Wilhelm Wundt dan William James, tapi yang duluan menjadi bapaknya psikologi itu si Wilhelm Wundt ya, berarti duluan strukturalisme, baru kemudian muncul fungsionalisme, meskipun tidak berbarengan, tapi lebih cepat sedikit si strukturalisme ya. Metode strukturalisme itu fokus pada pengalaman sadar yang dianalisa untuk diketahui strukturnya. Sedangkan fungsionalisme metodenya mempelajari fungsi tingkah laku dalam hubungan lingkungan fisik maupun sosial. Jadi pertanyaan dasar itu, kalau strukturalisme itu menjelaskan apa itu jiwa, fungsionalisme menjelaskan untuk apa tingkah dasar perilaku, untuk apakah tingkah dasar perilaku ya, ataupun jiwa itu fungsi untuk apa ya. Kalau fokus strukturalisme pada isi kesadaran, fokus fungsionalisme pada aksi dan perbuatan. Kalau menurut strukturalisme, rumus jiwa itu adalah jumlah dari pengalaman kesadaran. Kalau fungsionalisme memahami jiwa adalah kelangsungan hidup seseorang yang mungkin orang tersebut menyelesaikan diri dengan lingkungan. Jadi lebih kepada fungsinya ya, kalau dilihat dari istilahnya memang strukturalisme dan fungsionalisme. Strukturalisme itu struktur, isi, dasar, komponen, sedangkan fungsionalisme itu lebih kepada fungsi, manfaat, tujuan ya. Mungkin itu dulu ya tentang dua pendekatan awal ketika psikologi muncul sebagai ilmu mandiri. Selanjutnya kita akan berpindah nanti topiknya ke perspektif-perspektif yang kemudian berkembang dan bertahan sampai sekarang setelah psikologi muncul sebagai ilmu mandiri. Kemudian masuklah tahap ini menjadi sebagai